Selamat siang anak Bapak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Jadi Bapak ucapkan terima kasih yang sangat banyak. Anak Bapak sudah bersedia untuk kita mengikuti bimbingan masikal. Nah, adapun dari tema bimbingan masikal kali ini kita membacanya bersama-sama. Menurut anak Bapak itu penting nggak untuk belajar rasa percaya diri? Menurut anak Bapak kalau rasa percaya diri itu rendah itu menimbulkan permasalahan kan? Iya. Jadi di sini kita akan membahas lebih dalam tentang rasa percaya diri dan bagaimana cara meningkatkannya. Nah, yang pertama itu apa itu percaya diri? Kita baca bersama-sama. Rasa percaya diri adalah keyakinan bahwa diri kita berada dan mampu menghadapi situasi apapun secara positif. Nah, berarti dari pengertian ini kita dapat mengertikan secara sederhana bahwa bagi mereka yang insecure atau tidak percaya diri, mereka itu menganggap diri mereka tidak berharga. Jadi ketika anak-anak itu merasa tidak percaya diri, berarti kamu sendiri pun menganggap diri kamu tidak berharga. Jadi untuk langkah pertama agar kita tidak mampu menghilangkan rasa insecure, kita harus menganggap aku berharga. Begitu. Setidaknya untuk dirimu sendiri. Begitu. Lalu begitu tidak mampu dalam situasi secara positif. Nah, terkadang yang membuat kita insecure itu karena adanya mungkin permasalahan permasalahan. Kita merasa ada kekurangan, perasaan kita itu kurang pada mungkin bagian tubuh kita, pada kondisi ekonomi kita, atau mungkin prestasi kita. Jadinya kita tidak mampu menghadapi situasi apapun secara positif. Jadi contohnya kalau mau ujian, karena kita menganggap diri kita tidak mampu, kita sudah duluan tidak mau mengikuti apa yang kita tahu ujian nanti nilainya paling rendah. Atau mungkin kalau ada mungkin kontes-kontes tingkat bakat, kita mungkin punya suara yang bagus, cuma karena kita merasa diri kita tidak memiliki standar kecantikan atau standar keindahan tubuh gitu kan. Jadi kita tidak mengikutinya, jadi kita tidak mampu menghadapi situasi yang positif. Jadi kita langsung berpikiran negatif. Nah, selanjutnya mengapa rasa percaya diri perlu ditingkatkan? Karena masih banyak yang minder atau insecure. Yang pertama itu kalau dari fisik, warna kulit, bentuk tubuh, dan tinggi. Nah, jadi pada warna kulit. Nah, di warna kulit ini contohnya pada kita di negara kita atau di sekitar itu biasanya itu karena kita kebanyakan yang punya sawo matang. Jadi bagi mereka yang mempunyai warna kulit yang putih itu akan diidamkan ataupun mempunyai privilege gitu. Dan bagi mereka yang mempunyai kulit yang lebih hitam dari sawo matang akan merasa tidak dipandang begitu. Jadinya dia masih insecure, aku kulitku tidak sesuai dengan standar kata-kata di sini gitu. Nah, jadi itu yang membuat dia merasa minder. Yang kedua itu bentuk tubuh. Contohnya bentuk tubuh ini ada yang gendut, ada juga yang mungkin terlalu kurus. Nah, contohnya yang terlalu gendut itu tetap disebut mungkin apa seperti mungkin gajah atau mungkin dan lain-lain. Mungkin yang mempunyai bentuk yang besar ataupun kurus itu mungkin sering disebutnya kamu kurang gizi ya, kamu tidak makan di beberapa hari begitu. Jadi itu yang membuat dia minder gitu. Yang selanjutnya itu tinggi. Jadi kan kita biasanya mengidamkan bagi mereka yang bertubuh tinggi, baik perempuan gitu. Karena kan sudah kita tahu dari awal kalau di model dulu dia kan tinggi. Jadi kita selalu perlu untuk tinggi begitu. Jadinya bagi mereka yang pendek, apalagi juga mungkin bagi laki-laki, jadi pendek itu dia akan merasa insecure, merasa dia berwibawa gitu. Yang kedua itu pengalaman gagal atau sering dibandingkan. Kalau kita tentang masa lalu, tentunya akan sangat sensitif ya. Mungkin juga masih dibandingkan yang paling dekat itu dengan saudara kita. Mungkin saudara kita itu berprestasi pada bagian matematika, jika kita tidak dibandingkan, itu membuat kita jadi insecure, tidak pernah mencoba lagi begitu untuk kedepannya. Lalu yang ketiga itu lingkungan yang membuat tidak nyaman, baik lingkungan rumah atau lingkungan sekolah, itu sangat berpotensi membuat kita makin minder. Mungkin sudah di awal kita sudah tidak percaya diri, lingkungan itu makin menambah tidak percaya diri, tidak malah mengangkat dia dan membantu dia untuk semakin percaya diri. Nah, yang selanjutnya tanda-tanda kurang percaya diri. Yang pertama itu
juga merasa tidak pantas untuk apa ya? Tidak pantas untuk mengikuti lomba. Nah, ada nggak sih yang sering merasa tidak pantas? Kayak tahu aku cocok nggak dengan dia. Nah, jadi rasa tidak pantas ini yang terkadang itu menunjukkan tuh tanda-tanda kurang percaya diri. Jadi kita tidak boleh merasa tidak pantas. Kita harus berani untuk mencoba berani hal-hal yang baru. Yang tadi itu membandingkan diri dengan orang lain. Pernah nggak di sini membandingkan fotonya dengan foto mungkin teman-teman yang lain? Pernah. Membandingkan kulitnya dengan kulit yang lain? Pernah. Membandingkan bentuk tubuhnya dengan bentuk yang lain? Pernah. Itu juga tanda kurang percaya diri. Jadi kita tidak perlu membandingkan diri kita. Kita yang perlu itu menyemangati diri kita sendiri, menolong diri kita sendiri tanpa harus membandingkan. Kalau kita membandingkan itu jadinya kita menekan diri kita. Tapi jika kita memotivasi diri kita sendiri, kita mendorong diri sendiri, itu menolong untuk kebaikan kita. Nah, yang seperti itu berpikir negatif tentang diri sendiri, berpikir negatif sendiri sama juga seperti merasa tidak pantas. Kita berpikir aku nggak bisa lah, lebih nggak usah, aspeknya nggak mungkin lolos lah, gak usah aku coba gitu. Jadi tanda-tanda dari kurang percaya diri. Nah, selain itu manfaat meningkatkan rasa percaya diri. Nah, nanti baca sama-sama yang pertama sampai yang keempat. Saya dari yang pertama. Lebih mudah bersosialisasi dan beradaptasi. Mampu mengungkapkan pendapat tanpa rasa takut. Berani mencoba hal baru. Potensi diri berkembang optimal. Nah, jadi manfaat dari meningkatkan rasa percaya diri ini dan yang keempat ini tentunya itu akan mendorong anak-anak bapak tadi untuk menghilangkan rasa-rasa menjadi tadi. Jadi yang pertama ini dimulai sosialisasi dan beradaptasi. Jadi kalau anak-anak bapak tadi sudah merasa dirinya berharga, merasa dirinya memiliki dirinya positif, gitu kan? Kita semakin mudah untuk bersosialisasi. Kita di lingkungan manapun dengan lingkungan seperti apapun, jadi kita bisa lebih mudah beradaptasi. Lalu kita juga mampu mengungkapkan pendapat. Jadi meskipun kita merasa kita tidak seperti teman-teman kita atau tidak sesuai dengan rasa ide kita, tapi kita mampu jika kita meningkatkan seperti itu kita mampu mengungkapkan pendapat kita. Jadi meskipun kita rasa tidak cocok, jadi kita mampu gitu. Tapi kalau anak-anak bapak tadi merasa dari awal sudah tidak berharga atau tidak percaya diri, jadi mengungkapkan pun menjadi takut. Jadi terbiasa untuk menerima perlakuan-perlakuan atau tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai. Lalu dia berlanjut hal baru juga potensi dia berkembang. Seperti yang Bapak ucapkan tadi, sebenarnya sudah punya potensi, ada potensi yang bisa dikembangkan. Cuma jika kita tidak meningkatkan rasa percaya diri, itu akan terkubur. Jadi potensi berharga tadi tidak mampu dikembangkan dan diberikan oleh orang lain. Nah, yang pertama ini cara meningkatkan rasa percaya diri. Yang kelima adalah cintai diri sendiri. Nah, ini termasuk agak susah ya benar-benar mencintai diri sendiri ini. Jadi contohnya nih, yang kelima dari mencintai diri sendiri begini. Ketika kita sadar bahwa kita dilahirkan di negara Asia Tenggara, begitu kan. Dan jika kita mempunyai model yang itu mungkin dari Eropa, kita tidak akan mungkin untuk mempunyai tubuh ataupun wajah seperti itu. Jadi kita bisa lakukan itu pertama menerima. Kita harus memang menerima wajah kita juga. Kalau kita berusaha mencontohnya operasi dan macam itu malah semakin membuat ketidaksesuaian. Karena bagaimanapun ceritanya, manusia itu pertama kali harus mampu menerima dirinya, lalu mencintai dirinya sendiri. Contohnya mencintai warna kulitnya, contohnya mencintai bentuk tubuhnya. Nah, jika permasalahannya juga pada contohnya jika jerawat ya kita juga mencari cara untuk menyembuhkannya. Atau mungkin jika kita kekurangan berat kita berolahraga. Tapi jika kita mengubah dari kita yang mungkin pendek jadi sangat tinggi, itu tentunya harus menjadikan operasi. Gitu. Itu malah menunjukkan semakin jatuhnya itu menunjukkan ketidak penerimaan diri kita. Begitu. Jadi kita mengoperasi semua. Gitu. Sedangkan keluarga-keluarga kita itu malah kita juga orang asing dari keluarga kita. Gitu. Yang ini fokus pada kelebihan bukan pada kekurangan. Nah, seperti tadi potensi pada diri anak bapak sendiri itu harus dikembangkan. Jadi tidak hanya aku tidak bisa berenang, aku tidak bisa matematika, hanya fokus pada itu saja. Sedangkan pada kemampuan di musik,
kemampuan pada seni itu malah tinggal aja boleh. Jadi kita harus berfokus pada pilihan kita. Yang ketiga itu ubah pikiran negatif menjadi positif. Sama juga tadi pikiran-pikiran negatif seperti tidak mampu, minder, takut itu harus berubah menjadi positif. Nah yang keempat itu berangkat dan berlatih. Nah dengan kita menghilangkan rasa tadi, kita semakin berani mencoba dan mencoba kita juga mendapatkan pengalaman baru dan dapat berlatih. Yang kelima itu begini dengan orang-orang yang mendukung. Di sini ada nggak yang merasa pernah mendapatkan lingkungan yang toksik? Pernah. Nah, lingkungan yang toksik, circle yang toksik, atau mungkin kelompok-kelompok bermain biasanya itu pas SMP atau pas SMA gitu. Yang dimana malah semakin tidak mendorong kita untuk potensi yang lebih bagus lagi. Jadi kita harus memilih, berani untuk memilih dan berani untuk meninggalkan lingkungan-lingkungan yang mendukung kita. Nah contohnya contoh dari pelaku rasa percaya diri ini, mari kita sebutkan sama-sama semuanya 1, 2, 3 ya. Berani berbicara di depan luas, menghargai diri tanpa merendahkan orang lain, berpenampilan rapi sesuai kepribadian sendiri, menerima kekurangan fisik tanpa minder. Jadi contoh pelaku percaya diri ini bisa kita ambil yang ini menghargai diri dan merendahkan orang lain. Ini contohnya seperti jika stereotip jika berkulit putih itu kan tidak dilakukan. Nah kita tidak boleh merendahkan bagi mereka yang secara bawaan memang punya kulit yang gelap, gitu kan? Ataupun mungkin jika kita mempunyai kulit yang mulus gitu, kita tidak boleh langsung merendahkan bagi mereka yang mempunyai permasalahan kulit, baik itu mungkin ya jerawat atau meler dan lainnya. Lalu setelah itu kita berpenampilan sesuai kepribadian sendiri. Jadi contohnya kita mempunyai kepribadian yang ceria, gitu kan? Kita pengennya mempunyai baju yang mungkin ya aja. Cuma karena kita tahu ada dinilai norak atau dinilai segala macam, jadi kita malah memakai berpenampilan yang tidak sesuai dengan diri kita, memaksakan diri kita untuk menjadi orang lain. Jadi kita harus menerima diri kita sendiri dan juga berpenampilan sesuai kepribadian kita sendiri. Nah, jadi sebelum kita akhiri di sini, Bapak mau membentuk 3 kelompok. Jadi dari Dedi sampai Yolan kelompok 1, Wali sampai Batis kelompok 2, Dia sampai Lastri kelompok 3 untuk mengisi nanti ada 3 bulannya. Jadi bisa diisi secara singkat saja, langsung spontan saja tadi. Gak usah terlalu dipikirkan apa isi kamu atau enggak. Jadi langsung dari dorong langsung aja gitu. Ya, bisa ditulis dulu di situ. Jadi nanti Bapak minta tolong agar perwakilan dari kelompok 5 jangan itu membacakan hasil dari diskusi 3 pertanyaan. Gak usah panjang-panjang saja. Nanti Bapak minta perwakilan satu aja yang membacakannya, atau aja jawabannya nanti dibacakan semua, karena itu disimpan untuk sendiri aja. Dengan Bapak tadi itu sudah lebih bagus daripada dibicarakan jawaban yang tapi diterapkan teman sedikit tidak punya. Nah, bagaimana sudah hari yang bisa Bapak minta tolong maju untuk 3 perwakilannya? Sudah Pak. Nah, sekarang kita tolong dari kelompok 1, kelompok 2,
perilaku yang berani tampil dengan cara sendiri. Kemudian sebutkan secara ringkas perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri dan tidak percaya diri. Dan yang pertama itu tidak rendah diri, kemudian itu berani tampil juga. Kemudian yang ketiga, buatlah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Maksudnya jadilah versi terbaik, jangan merendahkan orang lain kalau kamu memiliki potensi berbeda. Oke, perkenalkan nama saya Balkis. Dan pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman tentang rasa percaya diri? Rasa percaya diri itu dimana kita tuh berani tampil di depan umum. Nah, yang kedua itu sebutkan secara ringkas perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri dan tidak percaya diri. Kalau yang percaya diri itu dia berani ngomong di depan umum. Kalau orang yang nggak percaya diri itu dia selalu ragu dengan dirinya sendiri. Nah, itu buatlah kesimpulan dari materi tersebut. Nah, dari materi yang tadi Bapak sampaikan bahwa percaya diri itu sangat penting di diri kita sendiri, karena kalau kita percaya diri kita tidak bisa berkembang ke depan. Perkenalkan, nama saya Master Siobi. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pemahamanmu tentang rasa percaya diri? Rasa percaya diri itu adalah seseorang yang berani tampil di umum tanpa memandang depan. Yang kedua itu, sebutkan secara ringkas perilaku yang menunjukkan rasa percaya diri dan tidak percaya diri. Nah, perilaku yang menunjukkan sikap percaya diri itu adalah ketika dia ditunjuk untuk presentasi di depan, dia berani mengutarakan pendapatnya ataupun jawaban dari dia sendiri. Yang tidak percaya diri itu adalah ketika seseorang mengetahui jawabannya tapi dia tidak berani untuk menjawab ataupun masuk ke depan karena itu tadi tidak memiliki rasa percaya diri. Dan yang ketiga, buatlah kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan. Menurut saya, percaya diri itu dimulai dari diri sendiri ketika kita perlu memiliki sebuah kepribadian yang kita anggap punya potensi dalam hal yang kita ingin lakukan. Nah, jadi dari materi yang dihasilkan hari ini, ada nggak anak-anak Bapak selain dari teman yang tiga tadi yang mau menyimpulkan satu poin utama dari materi kita hari ini? Yang mau? Ayo, oke, baiklah, terima kasih. Pak, percaya diri itu merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan percaya diri, kita bisa tampil di depan umum, mengutarakan pendapat kita, dan berani